Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Trita Komala dari kelas 1C Manajemen K3. Nomor induk mahasiswa saya 200111096. Untuk memenuhi tugas mata kuliah agama tentang aspek tanggung jawab manusia sebagai hamba Allah dan Khalifatul fil ard. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang aspek tanggung jawab manusia sebagai hamba Allah dan Khalifatul fil ard. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan sedikit menjelaskan. Aspek tanggung jawab manusia sebagai hamba Allah dan Khalifatul fil ard. Sebagai seorang khalifah, apa yang dilakukan tidak boleh hanya untuk kepentingan diri pribadi dan tidak hanya bertanggung jawab pada diri sendiri saja. Oleh karena itu, semua yang dilakukan harus untuk kebersamaan sesama umat manusia dan hamba Allah, serta pertanggungjawabannya pada 3 instansi, yaitu 1. Pertanggungjawaban pada diri sendiri, 2. Pertanggungjawaban pada masyarakat, yang ketiga pertanggungjawaban pada Allah. Tanggung jawab manusia sebagai hamba Allah. Makna yang esensial dari kata abd, hamba, adalah ketaatan, ketundukan, dan kepatuhan. Ketaatan, ketundukan, dan kepatuhan hanya layak diberikan kepada Allah yang dicerminkan dalam ketaatan, kepatuhan, dan ketundukan pada kebenaran dan keadilan. Sebagai hamba, tugas utama manusia adalah mengabdi, beribadah kepada Sang Khalik, menaati perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaikan hubungan seorang hamba dengan tuannya. Si hamba harus senantiasa patuh, tunduk, dan taat atas segala perintah tuannya. Demikianlah karena posisinya sebagai abid, kewajiban manusia di bumi ini adalah beribadah kepada Allah dengan ikhlas penuh hati, yang artinya padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus. Quran Surat 98 ayat 5. Tanggung jawab Abdullah terhadap dirinya adalah memelihara iman yang dimiliki dan bersifat fluktuatif, naik turun, yang dalam istilah hadis Nabi SAW dikatakan yazidu wa yanqusu, terkadang bertambah atau menguat dan terkadang berkurang atau melemah. Seorang hamba Allah juga mempunyai tanggung jawab terhadap keluarga. Tanggung jawab terhadap keluarga merupakan lanjutan dari tanggung jawab terhadap diri sendiri, karena memelihara diri sendiri berkaitan dengan perintah memelihara iman keluarga. Oleh karena itu, dalam Al-Quran dinyatakan dengan qu anfusakum wa ahlikum naron, jagalah dirimu dan keluargamu dengan iman dari neraka. Tanggung jawab manusia sebagai khalifah Allah. Sebagai makhluk Allah, manusia mendapat amanat yang harus dipertanggungjawabkan di hadapannya. Tugas hidup yang dipikul manusia di muka bumi adalah tugas kekhalifahannya, yaitu tugas kepemimpinan. Wakil Allah di muka bumi untuk mengelola dan memelihara alam.
Khalifah berarti wakil atau pengganti yang memegang kekuasaan. Manusia menjadi khalifah berarti manusia memperoleh mandat Tuhan untuk mewujudkan kemakmuran di muka bumi. Kekuasaan yang diberikan kepada manusia bersifat kreatif, yang memungkinkan dirinya mengolah dan mendayagunakan apa yang ada di muka bumi untuk kepentingan hidupnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekuasaan manusia sebagai khalifah Allah dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh yang diwakilkannya, yaitu hukum-hukum Tuhan baik yang tertulis dalam kitab suci maupun yang tersirat dalam kandungan pada setiap gejala alam semesta. Seorang wakil yang melanggar batas ketentuan yang diwakili adalah wakil yang mengingkari kedudukan dan perannya serta mengkhianati kepercayaan yang diwakilinya. Oleh karena itu, dia diminta pertanggungjawabannya terhadap penggunaan kewenangannya di hadapan yang diwakilinya, sebagai firman Allah dalam surat Fatir ayat 39 yang artinya, Dialah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka bumi. Barang siapa yang kafir, maka akibat kekafirannya menimpa dirinya sendiri, dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kemurkaan pada sisi Tuhannya, dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kerugian mereka belaka. Ketika memerankan fungsinya sebagai khalifah Allah di muka bumi, ada dua peranan penting yang diamanahkan dan dilaksanakan manusia sampai hari kiamat. Pertama, kemakmuran bumi al-imarah, yakni dengan mengeksploitasi dengan sebaik-baiknya, dengan adil dan merata, dengan tetap menjaga kekayaan agar tidak punah, supaya generasi berikutnya dapat melanjutkan eksploitasi itu. Yang kedua, memelihara bumi dari upaya-upaya perusakan yang datang dari pihak manapun. Riayah, memelihara bumi dalam arti luas termasuk juga memelihara akidah dan akhlak manusianya sebagai sumber daya manusia. Memelihara dari kebiasaan jahiliyah, yaitu merusak dan menghancurkan alam demi kepentingan sesaat. Karena sumber daya manusia yang rusak akan sangat potensial merusak alam. Oleh karena itu, hal semacam itu perlu dihindari. Dua peran yang dipegang manusia di muka bumi sebagai khalifah dan abdun merupakan keterpaduan tugas dan tanggung jawab yang melahirkan dinamika hidup yang syarat dengan kreativitas dan amaliyah yang selalu berpihak pada nilai-nilai kebenaran. Dua sisi tugas dan tanggung jawab ini tertata dalam diri manusia, dalam diri setiap muslim sedemikian rupa. Apabila terjadi ketidakseimbangan, maka akan lahir sifat-sifat tertentu yang menyebabkan derajat manusia meluncur jatuh ke tingkat yang paling rendah, seperti firman Allah, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Quran surat 95 ayat 4. Demikian yang bisa saya jelaskan tentang aspek tanggung jawab manusia sebagai hamba Allah dan khalifah Allah. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dari penyampaian saya atau kurang saat saya menyampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.